hal yang tidak mengenakan, yakni menantunya yang bernama Vivi melakukan poliandri, di mana Firda Razak mengetahui kabar tersebut di akhir Desember 2025 lalu. Ia mendapatkan sebuah foto dari seseorang di mana foto tersebut memperlihatkan menantunya sudah menikah lagi dengan pria lain dan dalam kondisi hamil. Sementara itu pernikahan Vivi dengan anak dari Firda Razak yakni Raffi sudah berjalan selama 6 tahun lamanya. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ditambah 1 orang anak dari Vivi sebelum menikahi dengan Raffi. Saat mengetahui tersebut, Firda Razak langsung menyampaikannya dan memviralkannya di media sosial. Alhasil jutaan orang sudah menyaksikan konten tersebut dan ia mendapatkan banyak informasi lain lagi bahwa menantunya diduga adalah wanita yang tidak baik-baik saja, sehingga Firda Razak mengantarkan putranya untuk lapor polisi ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Berikut keterangan dari Firda Razak dan juga anaknya yaitu Raffi. Sama Mas Raffi, mungkin sekarang pelaporannya sudah sejauh apa di Polda Metro Jaya setelah kemarin melaporkan Vina ya? Ya, jadi pelaporannya memang sudah jalan. Terus saya tanggal 6 kemarin ya, tanggal 6 Februari pas kebetulan. Sebenarnya kalau misalnya masih ya, emang masih sih sebenarnya. Itu anniversary-nya Raffi sama Vina. Tapi anniversary ke berapa mungkin Mas Raffi? ke-6. Hadiahnya itu pergi ke Polda dong. Maaf Firda, tapi kalau kita boleh tahu gitu, awal mulanya memang pas menikah sama Raffi masih berstatus suami orang kah, atau memang hal poliandri ini dilakukan setelah menikah sama Mas Raffi, atau seperti apa sih? Oh, waktu menikah sama Raffi, status dia janda anak 1 cerai mati ya. Artinya sempat shock juga waktu pas lagi seminggu sebelum menikah, tiba-tiba Raffi bawa anak perempuan. Ini siapa? Ini anaknya Vina. Oh, jadi Vina janda dengan muka yang biasa-biasa aja, tapi oh ternyata gitu dalam hati. Kalau misalnya bisa, oh ternyata dia gitu, ternyata kalau misalnya bisa berekspresi gitu, tapi kan udah seminggu lagi mau nikah ya, jadi mau nggak mau ya, oh iya akhirnya ya. Tapi seneng juga, kebetulan mamah ini kan emang sayang anak ya, jadi punya cucu tuh senang. Dan memperlakukan anaknya Vina pun aku tuh ya kayak cucu sendiri, nggak ngebeda-bedain gitu. Dan kemudian pas tahu itu poliandri ini dilakukan sudah berapa lama Tante? Jadi sampai anak yang ketiga ya, anak ketiganya umur setahun, jadi udah lahir tuh Raffi tahu itu anaknya dia, walaupun tidak pernah diketemukan nih sama neneknya nih, gitu. Anak yang kedua tahu kan, lahir juga tahu, tapi pas hamil anak ketiga sampai 7 bulan masih ketemu, tapi pas lahir nggak pernah ketemu, sampai sekarang pun nggak pernah ketemu gitu. Ternyata ya kenyataannya itu adalah bukan hasil dari anak dari Raffi. Jadi masih diperlukan tes DNA ya, kalau lebih pastinya ya, karena pernikahan itu kurang lebih anak itu kan lahir Desember 2024. Nah, jadi pada saat itu foto aku terima akhir tahun kemarin nih, aku sih prediksi itu terjadi di kisaran Agustus September lah, karena dilihat dari bentuk badannya yang mengandung tuh ya, kurang lebih di Desember prediksinya. jadi nggak ada masalah sampai anak itu lahir hampir setahun. Ya, anak itu diakui anaknya Raffi, kan? Dia pulang ke rumah ya udah anak Raffi ya, ini segala macam ya, Raffi ngedoain sebagai bapaknya gitu-gitu. Tapi memang nggak pernah diketemukan ya, sama aku tuh nggak pernah diketemukan. Cuma maksudnya setelah datang nih berapa bulan yang lalu, Desember kemarin, foto itu datang. Ternyata dia menikah. Fotonya tuh dia menikah dengan pria lain dalam keadaan hamil. Kaget nggak sih? Oh, ini apa nih maksudnya nih? Jadi apa selama ini kita ditipu dengan Vina ini gitu kan? Ya setelah itu nggak langsung ngomong ke Raffi karena takut reaksinya Raffi ya. Nggak siap. Setelah ngomong sama Raffi, ngeliat reaksinya bener kan, reaksi yang shock apa segala macam.
Sehati siapa yang nggak hancur seorang ibu melihat anak sulungnya diperlakukan begitu sama orang lain. Orang lain itu kan maksudnya kita welcome masuk ke keluarga kita, kita kasih doa restu, menjadi bagian dari keluarga kita. Kita anggap dia juga anak kita, bukan cuma sebutannya menantu gitu. Kok dia bisa memperlakukan anak kita tuh seperti itu? Malah memutuskan sendiri berbuat sesuatu hal yang kita nggak nyangka, karena kita udah anggap ini polyandry. Polyandry itu kan nggak boleh ya, itu kan haram gitu. Ini yang melakukan malah dari orang terdekat kita gitu. Itu kayaknya udah hancur banget. Nggak usah ngomong sama Raffi lagi, udah besoknya langsung posting ya kan, medsos. Udah responnya ternyata di luar dugaan, sampai ribuan viewersnya gitu, jutaan malah ya. Nah terusnya aku juga memposting ada 2 foto ketika dia menikah sama Raffi, sama foto yang ketika menikah sama laki-laki lain. Itu sebenarnya pertanyaan ya, emang boleh orang perempuan itu poliandri? Sebenarnya sih niatnya pada saat itu yang memviralkan tuh untuk tahu reaksinya si Vina gitu loh, ya kan? Dia mau datang, harusnya kalau misalnya orang bersalah itu kan datang minta maaf, bisa menjelaskan persoalannya gitu. Dia kan nggak lamanya ada DM dong, ya kan, dengan akun yang nggak jelas. Tapi dia ngomongnya mama tolong hapus postingan mama, ya kan? Karena tapi isinya arogan banget. Orang tuh kalau salah mau minta maaf, mohon ampun mah, jangan ini mah, tolong mah, bisa gitu kan, kita oke, stop. Ini ngomong arogan, lu siapa yang gak ketemu gua setahun, lo sekarang nyuruh gue gitu, malah sekarang ngancem-ngancem gitu. Itu yang bikin jadi tambah, ini orang nih gak tahu diri banget sih ini perempuan gitu. Selama ini kita menganggap dia baik ya, maksudnya hubungan kita juga baik, gak pernah ada berantem, gak pernah ini. Tapi kenapa dia menganggap aku musuh? Oh kalau misalnya dia menganggap aku musuh, aku akan tunjukkan bagaimana kalau misalnya aku menjadi musuh kamu gitu. Ya ini yang sekarang aku lakukan. Aku tetap posting, terusnya tetap aku menyuarakan apa yang kita rasakan, apa yang dia lakukan, kita terus cari kebenarannya. Dan dilalahnya ya, banyak orang baik yang memberikan kita info-info, ya kan? Sampai akhirnya kita bisa menemukan juga bukti video, foto dari orang-orang, padahal orang-orang sekitarnya dia loh, dari orang-orang sekitarnya itu perempuan gitu. Banyak sekali kiriman foto yang membuktikan bahwa memang telah terjadi pernikahan itu. Saksinya siapa? Ada ibunya, ada adiknya gitu. Dan selama setahun itu berarti yang dia jarang pulang, dia nggak punya kerja, ternyata kakak dibohongin loh kak gitu loh. Sampai adiknya yang gemes, kak melek kak, tadi dia masih sempet loh ada rasa kasihan, galau. Dan ada satu yang enggak aku terima, bahwa Vina itu melakukan hal-hal yang nggak wajar gitu loh. Ya nggak tahu lah kalau misalnya bahasa ininya apa sih, pelet ya, pokoknya black magic gitulah pokoknya ya. Nah saat itu aku yang bingung juga sih pas kita Raffi sih yang menemukan itu di rumahnya sendiri. Padahal kita tahu bahwa itu udahlah pemikat, artinya pelet lah gitu kan, ini berarti black magic lah, dia main dukun lah gitu kan. Nah, makanya aku ngomong dong di story aku, ya kan, nyentil tipis-tipis, wah ini main dukun ya gini-gini. Ada lagi info, oh dari dulu memang dia mainnya dukun, dan itu dukunnya kuat sekali. Ininya dari ibunya. Jadi orang-orang itu bilang ibunya yang bikin dia menjadi akrab dengan para dukun-dukun, pasang susu kalau segala macam, itu infonya banyak banget. Ya maksudnya yang kena kenapa sekarang anak aku gitu, aku nggak terima karena ya kenapa jadi jahat sama kita ya gitu, kita nggak pernah jahat sama kamu. Oke. Berarti ketahuannya baru dari Desember kemarin ya, Iya. Tan? Ya. Terus abis itu sempat komunikasi sama Vina kah, dan responnya dia seperti apa gitu atau gimana? Ya itu yang dia pas waktu aku posting viralin ya, dia nge-DM aku yang dia minta dengan sombongnya hapus itu pesannya. Kenapa siapa lu udah setahun ini nggak pernah ketemu, udah misalnya udah memutus hubungan, walaupun dia masih hubungan sama Raffi. Jadi anaknya dibawa ya ke rumahnya Raffi. Nanti Raffi ngasih tahu, mah ini si baby ada di rumah, udah yang mau lihat dong gitu kan, mau ke sana. Udah beres-beres, Raffi telepon lagi, mah udah pulang. Pulang kemana? Nggak, maksudnya balik lagi ke rumah temennya karena besok Vina harus kerja. Kan dia selalu kalau misalnya pergi itu alasannya mau kerja ya kak ya, nggak pulang terusnya gitu. Sebentar ya seminggu pergi, terus pulang, kan gitu kerjaannya. Anaknya dibawa. Jangan lupa subscribe ya.
Bye.